ini ada topeng asing, dan di balik topeng asing ini ternyata ada sovereign wealth fund terbesar yang ada di dunia. Jadi ini sovereign wealth fund terbesar di dunia, rugi 50% di PTPP. Landasan dari kepercayaan investasi kita itu bukan pada analisa aja. Harusnya itu kita letakkan pada jadi belakangan kondisi sedang cukup panas di beberapa daerah, ada banyak aksi demo buruh, bahkan beberapa melakukan mogok kerja. Jadi ini salah satu protes mereka, salah satu bentuk mereka menyuarakan aspirasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak memiliki keberpihakan terhadap buruh atau terhadap pekerja yang ada di Indonesia. Pesan saya sih buat orang-orang yang melakukan aksi protes, kalian tetap jaga kesehatan, tetap pakai maskernya. Ini kan lagi pandemik, kesehatan tetap yang utama. Kalian kan lagi mau menyuarakan suara, menyuarakan aspirasi kalian. Jadi ini ada aspirasi untuk dibela. Jadi pastikan badan kalian tetap sehat supaya aspirasinya nyampe. Cuman ya pesan dari saya yang perlu digarisbawahi adalah pastikan kalian semua benar-benar ngerti dengan apa yang dibela supaya komunikasinya jauh lebih efektif. Yang perlu digarisbawahi adalah benar-benar ngerti apa yang mau dibela. Soal benar atau salah kan itu tergantung perspektif dari mana ngelihatnya. Kalau misalnya soal benar salah itu udah nggak ada yang tahu. Tapi soal aspirasi kalian bisa kalian utarakan lah. Cuman dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, dari Omnibus Law ini sebenarnya ada satu hal yang cukup menarik. Ada satu lembaga yang lahir. Jadi lembaga ini bentuknya adalah Sovereign Wealth Fund. Sovereign Wealth Fund ini apa? Jadi ini tuh kayak negara berperan sebagai fund manager. Negara bisa memiliki saham dari perusahaan-perusahaan publik yang ada di dunia ini, mereka bisa pegang. Jadi misalnya negara punya penghasilan besar, ada keuntungan, duitnya ini dipakai, dimasukin juga. Jadi dimasukin ke Sovereign Wealth Fund ini. Supaya apa? Supaya dikelola. Kayak gitu. Jadi misalnya ada Temasek di Singapura. Jadi ada yang pertama Kuwait. Jadi dari mereka jual minyak, mereka ada profit, mereka masukin ke Sovereign Wealth Fund mereka. Kayak gitu. Jadi Sovereign Wealth Fund ini lembaga pengelolaan investasi. Jadi negara punya lembaga pengelolaan investasi namanya LPI. LPI yang diluncurkan oleh Indonesia itu dana kelolaan awalnya itu 15 triliun. 15 triliun dan diharapkan ini nanti BUMN masuk, investor asing dari luar masuk. Bahkan beberapa berita yang saya baca, katanya Pak Luhut mengatakan bahwa di Sovereign Wealth Fund Indonesia ini nanti BlackRock juga berminat sepertinya. Cuman yang mau saya bahas di sini, di dunia ini sebenarnya ada banyak lah sovereign wealth fund yang ada di dunia yang kalau misalnya kita urutkan, ini seperti ini. Saya ambil dari swfinstitute.org. Sovereign wealth fund ini jadi di ranking sovereign wealth fund yang ada di dunia ini, di ranking berdasarkan berapa banyak aset yang mereka kelola. Kayak gitu. Jadi di sini ada yang tertinggi itu ada Norway Government Pension Fund Global. Jadi ini saya sempat ambil juga laporan keuangannya, annual reportnya Norges Bank Investment Management. Lembaga sovereign wealth fund dengan dana aset under management terbesar sampai 1 triliun dolar. Itu 1 triliun dolar itu kalau misalnya kita baca di sini itu setara sama 15 sampai 16 ribu triliun rupiah lah kalau misalnya dirupiahkan. Kayak gitu. Jadi ini pertumbuhan dana kelolaan mereka dari 2009 sampai 2019 itu sampai 10.000 billion krona. Kalau misalnya dibandingkan dengan reksadana yang ada di Indonesia, even dibandingkan dengan Skrudar pun ini masih jauh lebih besar. Jadi ini bentuknya sovereign wealth fund. Dan saya sempat iseng-iseng mencari Indonesia. Jadi saya pengen tahu apakah Norges Bank ini punya kepemilikan gak sih di Indonesia atau untuk perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Dan saya awalnya cari BCA, ternyata nggak ada. Terus BRI, ternyata nggak ada juga. BNI nggak ada juga. Akhirnya saya cari dari Indonesia. Ternyata pas saya cari Indonesia, yang pertama kali muncul itu di sini.
Jadi di sini kita ada ngelihat ada Apple, bahkan kepemilikan mereka di Apple itu sampai 185 triliun. Ini kalau dikonversi jadi 185 triliun. Kayak gitu. Jadi ini berdasarkan berapa banyak uangnya. Ini berdasarkan berapa persen kepemilikan mereka. Jadi di sini bisa dilihat PTPP itu mereka miliki sebesar 5,1%. PTPP. Ini perusahaan BUMN juga, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Sovereign Wealth Fund terbesar yang ada di dunia investasi di saham ini, di saham PTPP. Mereka punya sebesar 5,1. Ini mereka masuk di PTPP. Biasanya saya kalau informasi-informasi kayak gitu saya lihat di Stockbit. Lalu di sini ada kolom insider. Jadi misalnya saya cari sahamnya PTPP. Oke. Misalnya saya cari sahamnya PTPP, saya lihat dulu terus saya misalnya lihat di insider. Ini biasanya filter pertama saya di sini. Ini tuh data-data yang ada di insider ini sebenarnya data dari bursa. Pemegang saham di atas 5%. Ini kalau misalnya kita buka, ini bentuknya kayak gini. Jadi semua saham beserta pemilik-pemiliknya, pemegang saham signifikannya, ini semuanya dicatat di sini. Jadi kalau misalnya ada yang di highlight seperti ini artinya baru nih masuk nih, kayak gitu. Nah, yang ada di Stockbit ini sebenarnya mereka merangkum, yang di kolom insider ini sebenarnya mereka merangkum data dari pemegang saham di atas 5%. Kayak gitu. Jadi supaya gampang melihatnya, kita bisa lihat di kolom insider ini. Tercatat di tahun 2019 ada investor masuk namanya ini. Saya juga nggak tahu ini bacanya kayak gimana. Cuman porsi kepemilikan mereka itu 5,1%. Kayak gitu. Ini porsi kepemilikan mereka 5,1%, dan kalau misalnya kita konfirmasi di sini, ini 5,1% juga berdasarkan data 31 Desember 2019. Kayak gitu. Jadi bisa diasumsikan bahwa ini adalah sovereign wealth fund-nya Norwegia ini. Saya sempat penasaran. Mereka sempat masuk 5%, langsung mereka memiliki 5% di tanggal 23 April 2019. Mereka sempat rebalancing juga. Ini mereka ngurangi kepemilikan mereka sebanyak 0,07%. Itu dikurangin, jadi mereka jualan sampai 3 juta lembar saham di sini. Ini tuh kira-kira mereka dapat barang di harga berapa sih? Atau mereka kondisinya sekarang lagi rugi atau lagi untung? Itu yang saya cari. Dan kalau misalnya kita ngelihat di sini tanggal 23 April tadi, 23 April 2019. Oke, di sini saya kasih garis deh biar gampang. 23 April. Oke, 23 April kira-kira di situ. Lalu tanggal 15 Mei tadi ya. 15 Mei. Oke, di sini. Jadi kira-kira mereka masuk di range inilah. Di range 2400 sampai 1700. Kayak gitu. Ini di kisaran inilah mereka masuk. Anggaplah mereka dapat average-nya, ini kondisi terbaik, mereka dapat average di 1700. Mereka sekarang dalam kondisi untung apa enggak? Kalau kita geser, sekarang harganya ada di 870. Oke. 870 1726. Mereka lagi di kondisi sekitar minus hampir 50% di kondisi sekarang. Jadi ini sovereign wealth fund terbesar di dunia, rugi 50% di PTPP. Jadi ini saya ngelihat ini, saya ngebaca data ini kayak satu misalnya kayak lagi nonton Money Heist, kita nggak tahu siapa aja yang dibalik topeng-topengnya itu. Dan ini saya kayak lagi melihat itu. Ini ada topeng asing, dan dibalik topeng asing ini ternyata ada sovereign wealth fund terbesar yang ada di dunia, yaitu Norges Bank ini. Jadi ini sovereign wealth fund dengan dana kelolaan terbesar, topengnya terbuka, dan di dalamnya itu ada saham PTPP. Jadi memang di sini sempat ada inflow besar, dan mereka sempat mengurangi kepemilikan mereka. Mereka juga ada outflow besar di sini. Dan kalau misalnya kita melihat dengan kondisi sekarang, mereka lagi rugi hampir 50%. Here's the thing. Jadi
even ada investor asing pun, bahkan even mereka memegang uang dalam jumlah yang sangat besar pun, mereka tetap bisa rugi. Ya, kita bisa kasih lihat banyak contohnya lah. Misalnya Warren Buffett pun kepemilikan Berkshire di perusahaan airlines besar yang ada di Amerika, itu mereka menjual kepemilikan mereka dalam posisi rugi. Itu kan artinya cut loss. Kayak gitu loh. Even pemain besar pun bisa rugi. Kita lihat contohnya di depan kita, mereka bahkan rugi sampai 50%. Kayak gitu. Jadi menurut saya, landasan dari kepercayaan investasi kita itu bukan pada analisa aja. Harusnya itu kita letakkan pada strategi trading kita, strategi investasi kita. Gimana kita mengontrol hal-hal yang bisa kita kontrol. Market naik atau turun itu bukan urusan kita. Itu bukan bagian kita, itu bukan bagian yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Saham apa yang dibeli, berapa banyak belinya, kapan harus keluar, itu bisa kita kontrol. Jadi lebih baik kita fokus ke hal-hal yang memang kita bisa kontrol ini, sehingga gimana pun kondisinya market, kita punya situasi yang bisa, yang terkendali, nggak yang tiba-tiba semuanya jadi chaos karena dihajar market. Volatilitas kita nggak bisa batasi, tapi berapa banyak kita beli, kapan kita harus keluar, itu semua kita bisa batasi. Kayak gitu, itu semua bisa kita atur. Jadi itu sih pesan saya di video ini. Even sovereign wealth fund terbesar yang ada di dunia, even lembaga yang mengelola lebih dari 15.000 triliun rupiah, itu bisa rugi. Kayak gitu, apalagi kita. Mereka punya tim riset lebih baik tapi kok masih bisa rugi. Apalagi kita yang risetnya biasa-biasa aja. Kayak gitu. Jadi itu yang saya mau sampaikan di video ini. Menurut saya fokuslah ke hal-hal yang memang bisa kita atur. Fokuslah ke hal-hal yang memang bisa kita batasi. Karena memang naik turunnya harga itu bukan part kita. Soal naik atau turun, soal profit atau rugi, itu udah bagian yang di atas deh. Kayak gitu. Bagian kita ya kita atur, kita pakai strategi kita. Soal untung atau rugi itu urusan ntar. Kayak gitu. Jadi itu aja video saya kali ini. Kalau misalnya kalian sendiri, menurut kalian apa sih hal terpenting di dalam trading? Apakah kita pakai analisa-analisa yang mantap? Apakah kita pakai tools-tools yang terbaik? Ataukah kita baca-baca news, berita-berita paling hot yang ada di bursa? Kalau misalnya kalian mau berkomentar tentang apa ya hal terpenting dalam trading menurut kalian, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Itu aja. Have a great week. See you next video. Till next time. Bye.